pada tahun 2024. Oke. Oh
pembantu rumah tangga, menjadi apapun yang penting saya sekolah. Pada saat saya SPK, mereka makan nasi goreng. Saya tidak pernah makan nasi goreng selama 3 tahun di rumah sakit hernia kalau saya tidak salah. Dan pada saat SD saya juga sudah, orang tua bilang tidak boleh lagi sekolah, tapi Tuhan berkehendak lain. Saat saya kelas 3 SD, kalau saya nggak salah kelas 4, itu ada instruksi Presiden Impres, sehingga 1 bulan saya sudah nggak nggak sekolah, kuliah lagi saya dengan kakak saya untuk melanjutkan di sekolah dasar. SMP juga begitu, mama saya bilang tidak ada uang untuk sekolah, tapi saya ikut dengan orang-orang yang ada di sekitar saya itu juara Bapak Ibu. Tapi karena orang tua tidak mampu, saya juga tidak pernah merasakan, oh saya tidak ada orang tua. Tamat SMP, saya menjadi pembantu di rumah seorang dokter, orang kita Padang, dan dia mengangkat saya menjadi anak angkat lah kita bilang ya, anak bagian dari hidupnya, karena dia juga kepala dinas di Kisaran, dan sampai meninggalnya yayasan juga namanya dibuat menjadi pengawas yayasan Mitra Husada Medan. Kalau ditanya Bapak Ibu soal kisah sekolah, maka saya kemarin berbicara juga memberikan masukan kepada Bapak yayasan. Saya juga pernah seperti mereka, bagaimana sakitnya sekolah, tapi harus karena ada peraturan yang memang harus menjadi sarjana kebidanan dan juga profesi. Saat itu saya melangkah dengan beraninya testing di rumah sakit hernia. Dari 100 sekian saya nomor 45 yang diterima. Pada saat diwawancara saya ngomong sama direkturnya, Pak saya nggak punya uang, kalau masih nanti ada uang sogok, saya mohon maaf, saya berani ini karena mama angkat saya mengasih ongkos sama saya 500 dulu ya, udah banyak kali 500 sampai saya di rumah sakit hernia dan beliau membantu. Seketika itu juga saya lulus, orang tua saya berutang di kampung, udah berutang masih dikasih, kata bapak saya, kalau Anda masih dikasih berutang, berarti orang kaya gitu. Saya juga lihat filosofi orang-orang kita yang hebat. Ternyata berutang itu bukan orang miskin, orang kaya, karena dia akan yakin membayar utangnya. Itu dia. Mari kita berikan tepuk tangan buat mahasiswa. Cerita saya boleh tahu, saya kelas 3 SPK, Bapak Ibu sudah jadi bos kamar. Jadi bos nama di rumah sakit hernia, karena saat itu diberhentikan di bos namanya dari Singapura. Saya dipilih, bayangkanlah pembimbing anak kita. Tadi saya lihat, kok ke teman saya kok bisa. Nah, saat itu juga saya menjadi orang-orang yang tidak pernah tidur ya, 2 jam aja tidur sudah hebat. Dan saya juga selesai kuliah di D3 keperawatan dengan juga beasiswa. Beasiswa dibilang, Pak tolong bantu saya. Bapak saya orang susah, orang miskin. Saya nggak bisa sebenarnya, dan karena digaji. Nah, pada saat tingkat 3 saya sombong, gaya kan, kapan lagi aku lagi kerja di sini, melamar saya 2 minggu di mana-mana kita terima, kembali lagi saya ke rumah sakit hernia. Karena kau sombong, maka gajimu orang temanmu sudah 30.000, kau gajimu cuma 10 katanya. Inilah kita kadang-kadang kita nggak tahu diri ya, kayak saya. Terus saat itu terpikir saya, iya ya, kok jadi sombong saya. Masuk saya lagi kembali, 3 bulan kemudian saya diangkat jadi kepala ruangan, 3 bulan kemudian diangkat kepala supervisor ya. Saya kalau kerja orangnya memang agak gesit ya, tidak apa namanya itu ya, nggak tahu waktu. Setelah itu saya melanjut lagi, saya tanya, saya diterima dulu di Columbia untuk berangkat ke Singapura. Saya terima juga bidan B dengan Ibu Betty Mangkuji di Padang. Ya, saya ambil, saya tanya, ada kebetulan dokter orang kita Cina. Dok, yang mana saya pilih di antara 3 ini? Tahu, kalau mau ambil FKM. Saat itu masih FKM yang ada di USU. Ambil aja FKM, nanti kau bisa untuk berkarya. Saat itu saya tamat dari FKM, mikir, ya kalau juga perawat gimana ya? Saya ngambil lagi Bapak Ibu untuk bidan. Saya hanya 2, di Merdeka Husada dan di Sari Mutiara. Saya melamar 2 untuk masuk lagi di D1 kebidanan. Dulu ya, gitu ya. Masuk saya lagi 97, masuk saya menjadi D1 kebidanan di D2. Alasan, kenapa Anda mau kerja di sini? Saya sudah tamat dari S1, saya juga mau untuk mengambil bidan. Saya bilang, bidan D1 kembali. Dulu mama saya suruh, masuk aja dari SPK langsung bidan. Testing saya di Sabet, sengaja aku salah-salahkan. Malah saya di kampung lagi banyak kan gitu kan Bu ya, bidan gede. Nah, yang kedua, barangkali ini perlu ya untuk kita. Tamat saya terus dikuliahkan dari Sembiring, masuk 2001, 2003 untuk magister kesehatan. Lulus 1 tahun 6 bulan. Dengan penuh perjuangan, jalan kaki pulang, belajar, mengajar, dan mahasiswa tidak pernah ketinggalan.
Setelah itu Bapak Ibu, saya sadar semua orang yang hidup di sekitar kita itu ternyata membangun kita untuk bisa maju. Pada saat mereka juga mungkin mencela kita, pada saat mereka juga mungkin memuji kita setingginya, dan pada saat mereka juga ikut membimbing kita. Maka saat itulah saya tahu, waktu saya SD ada guru saya orang Sunda, kalau kita bodoh selalu diajari menari, dan tari Jawa itu banyak saya tahu, saya ikut menari. Ternyata langgeng tangan kita itu membuat kita juga menyatakan mau seiramalah hidup Anda dengan apa yang Anda cita-citakan. Jadi katanya kita itu harus bercita-cita. Maka kalau bercita-cita jalankan. Saat itu Bapak Ibu, saya lulus pegawai negeri di Palembang, saya nggak ngambil. Lulus saya di Pekanbaru, saya nggak ngambil. Terus lulus saya di Kopertis, saya juga nggak ngambil. Ternyata Tuhan punya kehendak gitu. Kenapa? Saya pun nggak tahu langkah saya apa yang akan saya lakukan. Nah, jadi pada saat itu saya sekolah, kuliah. Singkat cerita, berpikirlah untuk bagaimana menata, ya ada juga bukan temannya, pimpinan saya di sini dulu sering berdiskusi dengan Ibu Yeti Siahaan ya dia. Syahrini Siahaan. Ibu ini dulu pernah diberdirikannya saya di Dinas Kesehatan. Karena nggak tahu buat SAT ya Bu ya, nggak tahu buat akreditasi. Ternyata saat itu saya pegang akreditasi A di diri usaha itu dulu. Nah, pada tahun 2023 Ibu, akreditasi di Stikes Mitra Usaha sejak buka ini Mitra Usaha, kami tidak pernah mendapatkan C kalau untuk IPT-nya, selalu mendapatkan B. Salah satunya dulu masih di barangkali mungkin di Indonesia untuk atlet. Nah, tahun 2024 kami mendapatkan akreditasi unggul satu-satunya di Indonesia Stikes Mitra Usaha Medan. Keluar peraturannya Bu ya, kalau PNS kan gitu ya Bu ya, mau kuliah cari harus yang ada peraturan IP 3,90 dan harus kuliah di akreditasi yang minimal baik sekali IPT dan prodinya. Jadi selamat buat Ibu yang sudah ikut kuliah ini ya, lanjutkan perjuangan, jangan pernah putus asa karena Ibu belum seberapa dibanding saya yang menjadi tukang sapu dikerjakan, yang menjadi pelayan untuk bagaimana bekerja sebagai ibu rumah IRT ya, bukan IRT ya, rumah tangga, pembantu rumah tangga itu saya lakukan Bu. Akhirnya saya diangkat menjadi anaknya itu. Jadi kita nggak pernah merasa. Maka saat ini kalau banyak dosen-dosen yang disekolahkan dari Yayasan Mitra Usaha, hari ini ada 7, 4 di Massey University dan sudah tamat dari Lincoln University, dan ada ini Ibu Inka, alumni dari Mitra Usaha Medan juga, dan ada Ibu Rosmani sudah doktor, ada Ibu Lydia dan Ibu Esther ini. Ibu Esther yang masih berdiri dia. Bayangkan Bu, PhD dia masih melayani kepada mahasiswanya. Inilah hebatnya. Yang 3 ini sedang ambil di Massey University, dan Ibu Julie yang kecil-kecil itu. Jadi Bu, kenapa? Mungkin kalau ditanya dari kita kemampuan tidak punya kekuatan, tapi ada Tuhan, ada orang yang mau bergandengan tangan membuat kita bisa menjadi dokter. Bayangkan Bu, kalau nanti dia sudah menjadi dokter, jadi profesor, inilah orang-orangnya yang membuat kita bisa mendapatkan indeks prestasi yang luar biasa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Usaha Medan. Kemarin kita juga mendapatkan kegiatan di Bandung, salah satu dari Mitra Usaha itu karena punya high index Scopusnya harus minimal 15, dan kita termasuk salah satu dari Sumatera Utara dari 6 perguruan tinggi. Itulah hebatnya dosen dan mahasiswa, karena banyak kegiatan jurnalnya, dan jurnalnya itu sudah terindeks high Scopus. Jadi ini luar biasa ketemu dengan Bapak Prabowo, Presiden di Republik Indonesia ini, yang saya dari dulu sudah pernah ketemu, dan saya lihat banyak buku-buku. Maka para ibu-ibu kalau kemarin sudah buat karya tulis, pastilah ada keluar bukunya nanti. Itu yang harapan kita, sehingga luaran mahasiswa berdampak, perguruan tinggi berdampak untuk bisa berdaya saing tahun 1245 yang akan datang. Demikian, terima kasih. Mohon maaf saya ambil waktu ini tadi karena sudah mulai capek kaki katanya. Jadi sudah Bu, kita mulai kembali. Oke, terima kasih.